Silakan subscribe, like, share dan tuliskan komen tentang cerita ini. Kita mulai kisah yang berjudul Nota yang tertinggal di warung kopi. Namaku Andi, usiaku 43 tahun. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, aku selalu mampir ke warung kopi di sudut jalan dekat terminal. Warung itu sederhana, hanya ada 4 meja kayu dan atap seng yang sudah karatan. Tapi di sanalah aku merasa tenang, tempat yang membuatku bisa memulai hari tanpa topeng, tanpa terburu-buru. Aku sudah bertahun-tahun menjadi pelanggan tetap di sana. Pemiliknya, Pak Slamet, orangnya ramah dan banyak bicara. Kadang kalau aku datang terlambat, dia suka bercanda. Telat sedikit, kopinya bisa marah, Mas. Aku tertawa, lalu duduk di meja favorit, pojok dekat jendela kecil tempat cahaya pagi masuk dengan indah. Tapi pagi itu berbeda. Di meja itu, aku menemukan selembar nota lusuh yang membuat hidupku berubah. Hari itu hari Selasa, aku datang lebih pagi dari biasanya. Warung masih sepi, hanya suara radio tua yang memutar lagu lawas kemesraan. Aku duduk, menunggu kopi hitamku disajikan. Dan di atas meja, tepat di bawah asbak kosong, ada selembar kertas nota bertuliskan. Kopi hitam 1, gorengan 2, rokok kretek sebungkus. Terima kasih, Pak Slamet. Kalau suatu hari saya gak datang lagi, berarti saya udah selesai berjuang. Tulisan tangan itu membuatku terpaku. Tulisan lelaki, tegas tapi gemetar di ujungnya. Ada tanggal di pojok atas, 3 hari yang lalu. Aku memanggil Pak Slamet. Pak, ini nota siapa? Ia menatap kertas itu, lalu menghela napas. Itu, punyanya almarhum Pak Hasan. Orang yang tiap pagi duduk di situ sebelum Mas. Aku terdiam. Aku kenal wajahnya, pria tua yang selalu datang lebih dulu, duduk diam tanpa banyak bicara, memesan kopi hitam dan menatap jalanan lama sekali. Kadang kami saling angguk, tapi tidak pernah benar-benar berbicara. Kupikir dia hanya pelanggan biasa. Ternyata, dia sudah tidak ada. Pak Slamet duduk di kursi di depanku, mulai bercerita. Dia itu mantan guru, Mas. Sudah lama hidup sendirian. Anak-anaknya di luar kota, jarang pulang. Beberapa bulan terakhir, dia sering bilang capek, bukan capek kerja, tapi capek menunggu kabar. Aku menatap nota itu lagi. Tinta hitamnya mulai pudar, tapi kata-katanya seperti menempel di dadaku. Kalau suatu hari saya gak datang lagi, berarti saya udah selesai berjuang. Aku bertanya pelan, beliau meninggal karena apa, Pak? Pak Slamet menunduk, serangan jantung. Di kamar kosnya, gak ada yang tahu sampai 2 hari kemudian. Suara radio tiba-tiba terasa terlalu keras. Aku diam lama, mencoba mencerna semuanya. Beberapa hari berikutnya, aku tidak bisa berhenti memikirkan nota itu. Aku bahkan datang ke warung lebih sering, duduk di meja yang sama. Entah kenapa, aku merasa seperti punya tanggung jawab untuk mengenang orang yang tak sempat dikenal dengan baik. Mungkin karena dalam diamnya, Pak Hasan seperti cermin untuk banyak dari kita. Terlihat tenang, tapi menyimpan sesuatu yang dalam. Suatu pagi, aku bertanya pada Pak Slamet, Pak, boleh saya simpan nota ini? Ia tersenyum. Kalau buat dikenang, ambil saja, Mas. Saya juga gak tega buang. Aku melipat nota itu hati-hati, memasukkannya ke dompet. Sejak hari itu, setiap kali aku merasa lelah atau ingin menyerah, aku membuka nota itu. Tulisan sederhana di kertas lusuh itu seperti pengingat bahwa setiap orang punya perjuangannya sendiri, dan kadang kita tidak tahu seberapa berat perjuangan seseorang yang duduk di meja sebelah. Sebulan kemudian, ada hal tak terduga. Suatu sore, seorang wanita muda datang ke warung. Ia menatap sekeliling, lalu bertanya pada Pak Slamet. Pak, dulu ada yang namanya Hasan sering duduk di sini. Pak Slamet mengangguk. Betul, Nak. Beliau sudah meninggal bulan lalu. Wanita itu menunduk, matanya berkaca-kaca. Saya anaknya, Pak. Namaku Rika. Saya baru tahu seminggu ini dari tetangga kosnya. Aku yang duduk di pojok langsung menoleh. Perasaan aneh menyelusup, antara haru dan iba. Pak Slamet mempersilakan dia duduk. Rika menangis sambil berkata, terakhir kali saya bicara sama ayah, kami bertengkar. Saya bilang capek bantu keuangan terus. Setelah itu, saya blokir nomornya. Saya gak tahu kalau suaranya pecah, tidak bisa melanjutkan. Aku menatapnya lama, lalu mengeluarkan sesuatu dari dompetku, nota itu. Maaf, Mbak, saya nemu ini di meja yang biasa ayah Mbak duduki. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar,
lalu membaca pelan. Saat sampai di kalimat terakhir, air matanya menetes di kertas itu. Terima kasih, Pak. Saya pikir ayah pergi tanpa pesan. Ternyata, dia sempat meninggalkan ini. Aku menatapnya, mencoba tersenyum. Kadang, orang yang paling diam justru menulis pesan paling jujur. Beberapa hari setelah itu, Rika sering datang ke warung. Awalnya hanya untuk duduk di meja ayahnya, memesan kopi hitam, lalu diam lama. Tapi lama-lama ia mulai berbicara. Tentang ayahnya yang keras tapi penyayang, tentang masa kecilnya yang hangat, dan tentang rasa bersalah yang perlahan mulai sembuh. Ia bilang, saya pikir sudah terlambat buat menebus kesalahan, tapi ternyata masih ada cara dengan mengingat. Sejak itu, aku dan Rika sering berbagi cerita setiap pagi. Tentang keluarga, tentang kehilangan, tentang hal-hal kecil yang kita abaikan karena terlalu sibuk hidup. Warung kopi itu tidak lagi terasa sesepi dulu. Bahkan Pak Slamet bilang, dulu yang duduk di pojok itu Pak Hasan, sekarang gantian anaknya. Mungkin jodoh tempat duduk. Kami semua tertawa. Tawa yang lembut, tapi penuh makna. Beberapa bulan kemudian, Rika membuat sesuatu. Ia menggantung papan kecil di dinding warung kopi dengan tulisan, "Untuk ayah dan semua yang pernah berhenti berjuang. Kadang pesanmu tidak sempat dikirim. Tapi Tuhan pastikan ada seseorang yang menemukannya." Setiap orang yang datang ke warung itu kini pasti membaca papan itu. Beberapa tersenyum, beberapa menunduk lama. Dan sejak itu, warung kopi kecil di sudut jalan itu menjadi tempat yang aneh. Tempat di mana orang bisa diam tanpa ditanya, atau menangis tanpa dihakimi. Sekarang, sudah 2 tahun sejak hari aku menemukan nota itu. Warung kopi masih berdiri, dan aku masih duduk di meja yang sama setiap pagi. Tapi kali ini aku tidak sendirian. Rika sering datang membawa kopi tambahan, dan kami berbagi cerita kecil tentang hidup. Kadang kami bicara tentang Pak Hasan, kadang hanya menatap jalan sambil menikmati pagi. Aku sadar satu hal. Hidup ini seperti warung kopi, orang datang dan pergi, tapi aroma kebaikan dan kenangan akan selalu tertinggal. Aku Andi, dan ini kisahku tentang nota yang tertinggal di warung kopi. Tentang pesan terakhir seseorang yang akhirnya membuat banyak orang belajar, bahwa kehangatan bisa ditemukan bahkan di secarik kertas kecil yang tak disengaja. Setiap orang meninggalkan sesuatu, entah itu nota kecil, senyum, atau kenangan sederhana. Kadang pesan itu tidak untuk siapa-siapa, tapi Tuhan selalu tahu siapa yang akan menemukannya. Jadi, jangan takut jika hari ini kamu menulis sesuatu dari hati. Karena bisa jadi, kata-kata kecilmu akan jadi cahaya bagi seseorang yang hampir menyerah di ujung jalan.